Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan channel Vinatronic Malang. Kali ini saya akan sharing mengenai desain dan wiring diagram PLTS Inverter Home System Non-PLN 2000 Watt. Rencana kita menggunakan SCC 24 volt 100 ampere dengan kontrol mode kapasitas baterai. Jadi sharing kali ini juga ada request dari sobat kita ya, yang ingin membuat PLTS inverter sendiri yang model off-grid yang non-PLN. Seperti itu. Mudah-mudahan ulasan saya nanti ini bisa membantu ya untuk membuat atau merakit sendiri panel tersebut. Oke, langsung kita lanjutkan ya. Jadi desainnya seperti ini, box panelnya. Jadi box panelnya ini kurang lebih ukurannya 50, 50, 40, dalamnya 20. Kemudian di sini adalah monitoringnya ya, dia ada tegangan AC voltmeter, DC voltmeter, dan selektor on off-nya. Kemudian karena misalnya ini adalah 2000 watt inverternya, otomatis dalam panel akan panas ya, makanya kita menggunakan eh, kipas pendingin ya, yang ditaruh di pojok kiri atas. Kemudian nanti di bawahnya dikasih lubang-lubang udara masuk, sehingga udara masuk yang dingin dari bawah, kemudian ngelewatin inverter dan sebagainya, dibuang dari sisi atas. Seperti itu sobat ya. Ini adalah diagramnya, ada PLTS input atau PV input, kemudian baterai dan beban ya. Kita rencana menggunakan inverter pure sine wave sehingga semua beban bisa kita pakai ya. Mulai dari motor, kipas, elektronik, lampu dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah wiring diagram panelnya ya sobat ya, kita lihat. Ini adalah SCC-nya 24 volt 100 ampere. Inverternya pure sine wave 24 volt 2000 watt. MCB-nya ya, MCB nanti ke baterai sama proteksi ke beban 80 ampere. Kita menggunakan MCB DC. Sama ya, ini rencana yang ke solar cell MCB DC 80 ampere. Kemudian ini adalah selektor on off-nya ya untuk mode kapasitas baterai tersebut. Voltmeter AC, MCB untuk AC out daripada inverter ini kita menggunakan 10 ampere. Terminal bloknya. Kemudian inilah PV-nya ya. PV-nya kita menggunakan 24 volt 200 watt per pitches-nya. Sehingga dalam desain ini kita bisa maksimal 2000 watt atau 10 pitches ya sobat ya. Kemudian kita menggunakan baterai rangkaian seri sehingga kita menghasilkan tegangan 24 volt. Disinilah sebenarnya sistemnya nanti. Sistemnya kita menggunakan 24 volt DC ya. Seperti itu. Jadi kita menggunakan dua buah baterai 100 Ah2 dirangkai secara seri. Dan nanti ke depannya ini bisa di-upgrade sampai 600 Ah. Jadi total semua nanti bisa menjadi 12 baterai ya, dirangkai secara seri dan paralel. Seperti itu sobat. Kemudian ini juga ada exhaust atau kipas pendingin ya untuk membuang panas. Voltmeter DC-nya. Kemudian kita memerlukan relay control ya untuk nanti on off inverter ini sama on off kipas pendinginnya. Seperti itu. Jadi langsung kita wiringnya kita coba ya. Wiringnya adalah dari SCC input ini lari ke PV. Ini maksimal nanti kita menggunakan kabel 16 mili ya. Kalau misalnya ini sampai 2000 watt. Kalau misalnya kita pertama menggunakan satu buah, maka cukup dengan view 10 ampere satu pitches. Kalau misalnya nanti kita menggunakan solar cell sampai misalnya 1000 watt, maka ini kita menggunakan MCB yang 40 ampere. Kabel sementara bisa yang 10 mili dulu misalnya. Nanti kalau sampai full 2000 watt ini kita menggunakan yang 16 mili disesuaikan. Seperti itu sobat. Kemudian dari baterai terminal SCC ini masuk ke MCB, ke positif baterai 1, diseri ke baterai 2, kemudian dari baterai 2 negatifnya lari ke negatif SCC baterai ini di sini. Jadi di sini kita juga menggunakan kabel 10 sampai 16 mili yang ini. Dan kita menggunakan MCB. MCB ini untuk memproteksi
dari ECC ke baterai atau dari baterai ke beban nantinya. Seperti itu. Lanjut kita wiringnya kita lihat ya. Kemudian pakai dimonitoring dengan meter DC. Kemudian negatif baterai 2 ini langsung disambung ke inverter. Jadi ini juga pakai kabel 16 mili ya sobat ya, 16 mili. Kemudian di atas MCB ini dikasih kabel juga 16 mili sehingga nanti kalau inverter ini nyala, maka kita menggunakan kabel ini kemudian ke inverter. Jadi perlu 16 mili juga kabelnya nih. Oke, lanjut. Nah, ini kontrolnya load on load off-nya ini positifnya masuk ke selektor on off ini, kemudian masuk ke terminal 14 coil relay ini. Negatifnya sama ya, ke negatif 13. Kemudian kontak relay ini salah satunya ke switch inverter ini. Jadi switchnya ini disambung paralel dengan solder ini ya, disolder ya kabelnya ya, disambung ke terminal 5 sama 9 relay kontrolnya ini. Kemudian dari kipas pendingin itu negatifnya masuk ke negatif inverter. Kemudian positif load on ini masuk ke switch atau kontak switch yang kedua ya, jadi nomor 8. Kemudian nomor 12-nya disambung ke kipas, ke fan. Oke. Kemudian dari output AC-nya lari ke MCB ini ya 10 ampere. Line satunya juga masuk ke sini. Kemudian jangan lupa ground-nya ya. Ground-nya juga disambung. Jadi nanti kalau misalnya dikonek ke beban ya, nanti ada jalur ground-nya. Jadi ground line 1, line 2. Ini cukup menggunakan kabel yang 2,5 mili ya, 2,5 mili cukup. Kemudian outputnya ini juga diparalel sama voltmeter AC untuk monitoring. Oke, sekarang kita analisa ya cara kerjanya ya sobat ya. Jadi seperti biasa dari PV ini masuk ke PV input, kemudian dari PV input ini masuk ke charging baterai. Charging baterai ini balik lagi ke sini, ke sini. Jadi ketika nanti baterai udah full, kita setting load on-nya misalnya 13. Ketika ini mencapai 13 load on-nya, kemudian misalnya load off-nya 10,7 misalnya. Jadi ketika nanti baterai ini terisi sehingga mencapai 13 volt, maka load on ini akan aktif. Ada tegangan di sini. Ketika ada tegangan di sini dan posisinya ini adalah on, maka relay ini akan bekerja. Ketika relay ini sudah bekerja, maka kontaknya akan nutup, ini juga nutup. Jadi inverter akan nyala, kemudian juga ini nyalakan kipas pendingin di sini. Seperti itu teman. Jadi kemudian outputnya lari ke MCB dan ke meter. Jadi di sini sebenarnya kontrolnya. Ketika nanti tegangan turun mencapai 10,7 maka ini akan off. Ketika akan off ya udah inverter sama kipas pendingin akan off ya, akan mati ya. Walaupun ini posisi on. Sama juga ketika ini posisi off atau ke tengah gini ya. Ketika ini load off-nya berfungsi, relay ini tidak akan bekerja, maka ini juga tidak akan on. Misalnya sobat pengen hanya nyalakan waktu malam misalnya, dia akan begitu malam kita on kan, maka dia hanya akan nyala ketika malam aja. Siang, kalau misalnya siang walaupun ini sudah load on, tetap aja nggak nyala karena ini posisi off. Seperti itu teman-teman ya. Jadi berkaitan dengan load on terminal ini, kalau nanti sobat misalnya beli dan speknya atau di manual booknya, discharge current-nya itu kapasitasnya 80 ampere ke atas, misalnya kita beli nih 24 volt 100 ampere, kemudian discharge current-nya itu bisa mencapai 80 ampere, maka teman-teman bisa langsung menyambung ya dari sini ke inverter ini. Nah ini kontrolnya, ini akan mesti ada direvisi sedikit, ini on off-nya akan dari switch sini. Seperti itu, tapi kalau misalnya nggak mau repot ya ikutin aja ini. Ini nanti kalau misalnya terminal ini bisa digunakan juga untuk beban yang lain, misalnya untuk lampu atau mungkin untuk kipas angin DC dan sebagainya.
Jadi supaya ini bisa juga optimal terminal ini, karena ini juga kapasitas lumayan gede, mungkin sekitar 70 ampere ke atas, 60 ampere ke atas, seperti itu. Tapi kalau ini dilangsung, perlu dicek ya, perlu dicek apakah secara spek SCC ini mampu ngedrive dengan arusnya 80 ampere. Kalau ini kan total maksimal kan bisa 80 ampere ya, dengan 2000 watt tegangan 24 volt. Seperti itu sobat. Jadi memang selama desain saya ini 24 volt, maka saya akan pakai SCC PWM ya. Nanti untuk yang MPPT-nya saya akan desainkan ketika sudah kita menggunakan baterai 48. Jadi untuk MPPT akan saya desainkan ketika kita menggunakan sistem 48 volt DC. Jadi betul-betul nanti MPPT-nya optimal. Seperti itu. Oke, sobat semua, itu aja yang bisa saya sharing ya. Jadi silahkan kalau ada tambahan, komen, atau mungkin pertanyaan ya, silahkan diisi di kolom komentar. Insya Allah kita akan sharing di sini supaya kita semua bisa belajar dan memahami ya untuk sobat-sobat terutama yang mungkin pemula ya, seperti itu. Demikian terima kasih, mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.